Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian GKI Kuitang hari ini. Bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Hari ini sahabat, kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari Wahyu pasal 11 ayat 15-17. Hari ini kita masih merayakan Kristus Raja, Hari Kristus Raja. Mari sahabat, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu untuk membuat kami memahami firman Tuhan. Bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja yang agung, kami berdoa. Amin. Inilah Wahyu 11 ayat 15-17. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu para muda dan para anak, setiap kita tak mungkin mengalami hidup terus kan di dunia ini. Ada suatu ketika kita akan mengalami masa akhir hidup kita. Jika saya mengatakan ini, itu bukan untuk membuat kita menjadi pesimis ya, dengan berkata, kok hari gini mikirnya kematian. Ini bukan soal memikirkan kematian dalam makna menjadi pesimis. Malah hal ini justru membuat kita mestinya melihat kehidupan masa kini yang sedang kita jalani. Apakah hidup yang memberi kehidupan yang sesungguhnya pada masa kini kita jalani? Lalu apakah hidup itu berdampak pada kehidupan yang akan datang? Sahabat, dalam iman Kristen yang kita yakini, ada masa akhir dalam hidup kita kelak. Namun sahabat, motivasi mengisi hidup yang sekarang sangat dipengaruhi oleh kehidupan kelak yang kita telah terima melalui Juru Selamat kita, Sang Kristus. Sahabat, awal dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bunyi sangkakala, adalah tanda pada akhir zaman. Kedatangan Sang Kristus yang adalah Tuhan yang telah diurapi, yang memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Ini menyatakan bahwa Tuhan yang menjadi Juru Selamat kita, yakni Kristus, Dialah Sang Raja itu. Kristus adalah Raja yang memerintah baik kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Kristus memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Oleh karena penyingkapan hal ini, maka sebagai pengikut Kristus, kita akan mengucap syukur atas kasih karunia dari Allah. Apa yang telah memanggil kita menjadi para hamba-Nya? Kita adalah manusia yang jalannya sudah tepat, karena kita menyembah Sang Kristus yang adalah Raja pada segala masa dan tempat. Kiranya sahabat, diri dan jiwa kita menjadi dipenuhi oleh sukacita dalam mengikut dan beriman kepadanya. Sukacita mengikut Dia kita alami karena kita tidak salah pilih. Kristus yang kita sembah
bukanlah raja sementara, raja duniawi yang terbatas kepemimpinannya di waktu tertentu ataupun yang hanya membela dan memikirkan hal-hal duniawi melulu. Walau kita masih ada di dalam dunia ini, namun tubuh dan jiwa kita serahkan bagi kemuliaan dan kebesaran Sang Raja Kekal. Kita hidup dengan sukacita, menjalani cara hidup kekal. Mulai kapan? Mulai kemarin, sekarang, dan seterusnya. Sahabat Kristus, sukacita mengikut Dia terus-menerus kita jalani. Walau kita masih ada di dalam dunia ini, namun tubuh dan jiwa kita serahkan bagi kemuliaannya. Kita hidup dengan sukacita menjalani cara hidup kekal. Mulai kemarin, sekarang, dan seterusnya, karena setelah kita menjadi milik Kristus Sang Raja Kekal, kita telah menjadi bagian dari kerajaan sorga, kerajaan yang kekal itu. Mungkin kemudian ada yang berpikir bahwa dirinya tidak sempurna nih dalam kerajaan Allah yang telah hadir pada saat kita masih di dunia ini, sahabat. Tuhan Allah dalam Kristus Yesuslah yang menyempurnakan segala usaha, perbuatan dalam kasih dan rahmat Allah yang sedang terus-menerus kita salurkan. Sahabat, dengan sukacita dan kesungguhan hati kita yang sedang memberi diri dan melakukan panggilan Allah dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah yang menyempurnakan kita, sehingga seluruh karya, daya, bahkan dana, semua itu pertama-tama kita tujukan di dunia ini untuk memperlihatkan pengabdian kita dan ketaatan kita kepada Dia. Nah, sahabat Kristus, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita terus-menerus menjadi umat-Nya yang menunjukkan bahwa kita sedang menjadi pengabdi dan sedang taat kepada Sang Raja Kekal itu. Sehingga segala talenta, milik yang kita juga yakini memang berasal dari Dia, kita abdikan untuk kemuliaan Dia. Setelah itu, sahabat, bersukacitalah karena kita telah menjadi milik dari Sang Penguasa yang penuh kasih itu, Juru Selamat kita. Kiranya sahabat, sampai kekekalan dan selamanya Ia menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Mari sahabat, kita bersukacita. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa karena kami memiliki Raja yang kekal. Terima kasih dalam minggu ini kami diingatkan akan hal itu. Biarlah Bapa, kehidupan kami juga menjadi cara kami untuk terus setia dan taat kepada Engkau ya Allah Bapa, pemilik kerajaan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau memimpin kami dan menyempurnakan segala perbuatan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.